Suami pernah kerja di kandang kambing. Nah, ya kayak jersey mau dibikin sendal betul. bisa. 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 Paling minim banget ya. 30 juta. 30 juta. Wong Wonogiri lah kayak Wong gitu. desa mendunia ya. Mendunia harus. Iya. Oke, cocok sama tulisan yang di belakang itu, Mbak. Halo Mbak Asnia ya. Iya, halo Akhirnya juga. Akhirnya ada produk Wonogiri yang bukan makanan masuk di podium Mbak Asnia. Alhamdulillah bisa diundang ya. Produk asli Wonogiri ya Mbak ya? Asli Wonogiri. Iya. Produknya wong deso, Mas. Ya, deso nanti melesat kita. Amin. Bareng kayak gitu. Biasanya kita tuh sebelumnya itu teman-teman nyarinya yang produk apa namanya makanan, tapi saya minta untuk coba untuk produk selain makanan gitu, karena saya langsung to the point dulu ya, karena nanti di podium ini kan di bawah naungan dari Regar Sport ya Mbak ya. Okay. Dan nanti itu kita bisa kolaborasi terkait produk-produk yang di Wonogiri itu bisa masuk di Regar Market. Wah, Kayak amin. gitu. Platformnya kita sendiri, platformnya Wong Deso, Wong Wonogiri lah kayak Wong gitu. deso mendunia ya. Mendunia Mas? harus. Iya. Nah, akhirnya kita mendapatkan salah satu UMKM yang bergerak di bidang Fashion ya. Fashion. Khususnya alas kaki. alas kaki. Bisa dijelaskan? Ini namanya adalah untuk produknya ini, brandingnya? Untuk nama brandingnya itu sendiri Damensus. Damensus, oke. Fashionnya alas kaki ya, khususnya itu sendal pesta, Mas. Sendal pesta. Iya. Oke. Tapi nggak dipakai buat pesta juga bisa sih, buat jalan-jalan. Oh, siap. Kak, itu salah ya, Dania ya. Harusnya Asnia ya. Dania itu Dania siapa? itu sebetulnya sebelum nama Damensus, ya itu emang saya kasih nama namanya Dania. Pasti ada singkatannya itu, Dania. Iya jelas Apa itu? lah, itu Dani itu suami, Oke. Nia itu saya sendiri Asik. ya. Nah, kayak gini nih. Menjaga kemesraan. Betul. Terus kalau yang Damen nih kenapa pindah ganti nama menjadi Damen? Itu awal mulanya kenapa saya pindah Damen. Rumah saya itu di desa ya Mas ya. Seberang rumah saya itu sawah. Nah, sudah saya tebak. Betul kan? Ketebak jadi Mas Bro. Aduh. Berarti arahnya itu Damen Pari itu toh, Mbak ya. Jadi kenapa mungkin kalau bahasa Indonesianya jerami. Jerami. Saya kira itu jerami itu hanya dibuang begitu saja, ternyata tidak. Ternyata dibakar dia bisa jadi pupuk. Oke. Terus dibawa ke rumah untuk pakan ternak. Oke, ya. Nah, terus terkadang kalau mungkin buat orang yang lebih jiwa seninya tinggi Buat lagi bisa kerajinan. buat kerajinan. Nah, saya itu pikirnya kok ini jerami bisa bermanfaat. Nah, kenapa enggak ya merek saya bisa bermanfaat juga buat yang membutuhkan. Oh, filosofinya seperti itu iya. berarti ya. Aku penasaran tapi kan tadi namanya Dania, berarti kan produk ini muncul setelah menikah berarti? Iya, setelah punya anak 4. Wow. Anaknya 4 guys. Tidak percaya ya, zaman sekarang anaknya 4 ya. 5 tuh sebetulnya. Mau 5 berarti? Udah 5. Udah 5. Cuman waktu ini didirikan produksi ini pas anak keempat sih. Oh, pas Alhamdulillah anak mungkin keempat. rezekinya di anak keempat itu. Betul. Oke, berarti sebagai founder yang menemukan produknya itu ya berarti ya sama suami ya. Nah, ini saya kulik sedikit. Boleh, silakan. Kenapa itu terkenalnya Dania? Itu dulu saya kasih merek itu Dania Mentari. Oh, ada mentarinya. Ada. Oke. Jadi sekarang itu buat nama IG ya. Itu saya kenapa enggak nama anak-anak? Karena anak saya banyak, nanti kalau anak nomor 1 pakai itu yang lain iri. Udah ibu bapaknya aja. Nama gitu. ibu bapaknya aja. Iya. Oke. Siap. Dari tahun berapa Mbak itu berarti? Dari Dania dulu lah, terus Dania pindah ke itu Damen. Tahun 2016 awal mula kita merintis ya. Sampai setelah pasca Covid tahun berapa? 22 apa 23 itu? Pasca Covid ya? Iya, setelah Covid. lah. 22 ya. 22 hilang 22 akhir itu mulai saya rubah Damen karena waktu saya coba mendaftar
Haki sudah itu ada nama Dania Dania. Mentari itu mental. Oh, berarti dari 2016 ke 2022 itu belum cek Haki ya berarti ya? Belum. Oke, Padahal setelah- itu kita udah ngecek ya untuk nama itu. Mm-mm. Katanya kan waktu dulu itu nama tidak boleh sama. Iya betul. Terus saya itu Danianya kan double N. Mm-mm. Ternyata Dania itu banyak sekali. Iya, yang pakai merek itu banyak banget ya. Jadi ya itu mental. Oke, ini Damen pun ada T-nya di belakang, pasti juga ada apa namanya? Damen. Something problem nggak yang Damen tok gitu? Nah, kenapa T-nya itu? Ya itu mentarinya itu yang ambil. Dania Mentari. Dania Oh, Mentari oke. itu disingkat bisa jadi Damen kan gitu. Aku baru ngeh. Tadi itu kurang sek namanya Damen kok ada T-nya. Sekarang baru ngeh bahwa Damen itu Dania Mentari. Sebenarnya Dania Mentari. Oke. Tapi ngelihat dulu dari sawah nih Damen kan gitu. Oke. Saya pengen tahu dong produknya, Mbak. Bawa nggak? Bisa bawa. Saya bawa Oke. 2 pasang. Bentar, ini saya cek dulu beneran produk Wonogiri atau enggak ini. Biasanya saya gosok-gosok gitu ada Ada ini ya, stikernya ya. ya, Ini semua handmade, Kak. nggak mungkin ini Wonogiri. Boleh langsung ke Asli nih rumah Wonogiri. produksi. Siap. Hayu, tak Dibuktikan tunjukin guys. jalannya. Hai. Tapi ini bagus banget, Mbak. Saya nggak yakin kalau ini orang Wonogiri. Betul. Saya tuh masih apa pikiran saya tuh Wonogiri tuh deso gitu-gitu terus ya. loh. Terus ngeliat yang kayak gini terus buatan Wonogiri kok bisa gitu loh. Mas, dirimu salah. Salah besar saya, Bu. Salah besar. Orang Wonogiri itu orang-orang hebat Oh, sebetulnya. oke. Berarti saya salah. Orang Wonogiri semua yang buat ini. Orang Wonogiri semua. Sekarang gimana, Mbak? Produksinya itu berapa orang yang ngerjain? Kalau untuk saat ini karena untuk beberapa bulan ini ada penurunan Mm-mm. produksi, jadi karyawan itu kita rumahkan dulu. Jadi saya itu kalau di sini istilahnya apa ya Mas? Pocokan ya. Pocokan. Nah kalau pas ada orderan modelannya banyak pocokan. sekali, baru saya tarik lagi. Oke. Ya, kalau Ini untuk- memang semua lagi turun kok, Mbak. Iya. Ini akibat itulah perang-perang kayak gitu mungkin ya pengaruh lah ya. Tapi yang penting nggak apa-apa lah itu, it's okay. Selama Wonogiri duwe gawe, oke guys. Iya. Jangan apa ya melihat kayak gitu jadi ngedown terus patah semangat, jangan sampai. Ini apa lagi? Mbok gawe neng Gunung Kidul no. Ini bastong. Apa tuh basteng itu? Ya model gini. Oh, namanya basteng. Namanya bastong. Ini model yang dulu customer request. Mm-mm. Jadi setiap ada customer baru request model ini, customer baru request ini saya bikin double. Oh. Untuk sampel saya sendiri sampelnya. dan untuk customer gitu. Oh, ini berarti by request berarti? By request. Custom juga, custom produk berarti Custom iya. ya? Bisa masuk beneran dong ini berarti? Ready stock ngaso, custom. Ya kayak jersey mau Iya, dibikin betul. sendal bisa. 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 Sendal bikin jersey? Iya bisa. Bisa banget dong. Bisa banget perca jersey ini dibikin bastong. Oke lah itu. Bisa diatur. Bisa diatur lah ya. Mbak, Dania belajarnya di mana ini? Kalau ini basicnya ada itu mertua ya. Oh, mertua. Nah kalau mertua itu sendal selop yang kejawen itu Mas tahu ya. Nah itu. Merek-merek kayak Kiki kayak gitu nggak sih? Bukan, kejawen. Hah? Lili. Mungkin Mungkin kayak itu gitu ya? Pokoknya kayak itulah yang untuk sendal beskap. Nah itu. Terus kalau ini kan udah kayak dimodifikasi. Iya, betul. Mereka Ini udah mintanya- custom, mintanya seperti ini gitu. Ini dulu awalnya gimana, Mbak? Kok tercetus nggak jualan jamu aja apa jualan mie ayam bakso gitu Aduh, loh? aku bukan basicnya kalau Bukan jamu. basic ya. Oh, Terus orang- kenapa sepatu gitu loh? sepatu ya? Karena Awal mungkin mulanya gimana awal dulu mulanya, itu? awal mulanya itu nanti kalau aku cerita Masnya tertawa Wah, ya. nggak apa-apa ini nanti juga. Masalahnya gini, Gimana suami tuh? saya lulusan kimia. Ini loh. Ada heran ya. Ini udah Kimia jadi tukang sendal. Nah. Ada nggak itu? Ini ada yang lucu juga, Mbak. Sebelum jenengan lanjutkan ya. Jadi setiap bintang tamu di sini itu punya background yang memang nggak nyambung gitu. Kemarin ada tukang bubur kimia juga ya, kimia. Terus ada tukang es krim itu elektro. Terus tukang apa namanya buat kue itu dari hukum. Nah ini berarti terus menerus ini. Karmanya di podium nih. Berarti seorang pembuat sepatu lulusan kimia. Suaminya. Iya. Oke, terus Kalau lanjut. saya Mbak. sendiri kebetulan dulu ya
nggak sekolah kali ya. Gak sekolah. Nggak Oke. sekolah, cuma langsung jadi pekerja. Langsung kerja. Tapi sambil kerja sambil sekolah mungkin iya. Mm-mm. Tapi emang saya 4 tahun di pabrik Nike. Oh. Di Tangerang. Lulusan Nike ini. Jebolan Nike. Alumni. Berarti pabrik. yang paham banget terkait dengan bahan itu Mbak Asnianya. Kalau untuk bahan kimia lemnya kemungkinan besar iya. Oke. Tapi kalau untuk basic pembuatan selop itu suami, Mm-mm. karena orang tua bikinnya itu. Oh, oke. Berarti itu sing apa ya, cocok lah, jodoh lah ya. Mungkin Berarti ya. dari tahun berapa itu keluar dari Nike? Kalau saya keluar dari Nike itu tahun 99-2000 deh kalau nggak salah. 2000. Itu masih melanglang buana. Ketemu iya. sama Kemana-mana ya, ya. ketemu CEO-nya ini tadi. CEO-nya ini? Heeh. Berarti CEO-nya ini bukan orang Wonogiri berarti CEO-nya? CEO-nya ini orang Wonogiri. Orang Wonogiri. Ibunya orang Kajen. Oh, oke. CEO selop ya. Langsung ada nanti musiknya teneng neng 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 gitu ya. 2000 keluar dari Nike, terus lanjut ke Pop S ya, baru ketemunya calon CEO-nya selop ya. Oh, berarti sebelum menikah ke Pop S dulu itu tadi. Iya, itu tadi. Berarti menikah tahun 2006. 2006. Memulai usahanya 2006 memulai usaha itu 2016. 2016. Oh, selama itu 10 tahun berarti mbaknya Ngumpul modal. ngumpulin modal buat ini berarti. Ah, iya. Oh, oke. Lewat jualan gorengan juga. Nah, ini loh. Ini loh, berarti perjuangan banget ini. Banget. Dari Nike jualan Pop S, terus nikah, sempat jualan gorengan dulu. Karena kita bukan Pewaris, pewaris ya. penglaris. Tapi kita perintis. Oh, Yes. saya penglaris. Amin. Laris ya Mas. Oke, Ya, oke. Oke, berarti 2016 itu mulai membangun produk ini Ya, itu sendiri atau sudah ada karyawannya? sendiri, betul-betul sendiri. Sendiri. Selama beberapa bulan itu saya dan suami. Mm-mm. Jadi saya itu khusus bikin pola upper yang atas Oke, ya. yang ini. Nah, yang atasnya Mm-mm. ini khusus saya yang bikin. Insole sama outsole bawah itu suami. Oh, Istri yang ringan-ringan aja lah, jangan yang berat. oke. Produksinya itu berarti sudah by mesin juga tahun 2016 itu. Kita punyanya mesin jahit, terus kalau mesin gilingan itu manual, karena buat beli yang itu duitnya mahal. Nggak Iya, cukup. pasti itu pasti buat Iya. produk ini. Ini sampai sekarang pun masih semua handmade. Saya pertahankan itu. Sampai sekarang. Iya, karena handmade itu ternyata lebih istimewa dari pabrikan. Oke, siap. Mau bocorin nggak modal awalnya itu berapa, Mbak? Untuk Modal membuat awal, produk seperti inilah. modal awal Modal yang awalnya paling minim Oh, banget ya, 30 juta. 30 juta. Untuk itu beli kurang. bahan, Iya. beli mesin juga. Itu di luar kendaraan ya. Iya, di luar transport itu 30 juta untuk bahan-bahannya. Iya, itu Seperti karena itu. yang mahal itu cetakan kaki. Cetakan kaki itu di atas 100.000 per pasang. Per pasang. Iya. Oh. Kalau oke, kita oke. beli ecer 150, Mm-mm. tapi kan kalau kita belinya banyak ya bisa harga grosir ya. Cetakan kaki itu berarti per size juga. Per size lah. Itu pun dari anak-anak sampai dewasa. Mau tahu size-nya berapa? Berapa itu? Dari size 20 sampai 48. Ada 28-an ya berarti ya. 28 kali berapa ratus tadi itu berarti. Itu kalau untuk yang pria. Belum pria, belum wanita, Iya, itu beda. belum model yang lainnya juga. Iya. Kalau dulu awal itu berapa model yang dibuat? Satu model ya yang dipegang Mas Bro. Oke, ini awal berarti produk awal seperti ini ya. Yap. Oke. Produk awal sebenarnya nggak saya bawa. Produk Heeh. awal itu ini cuman sampai segini aja. Oh, oke Ini oke. nggak nyampe ke belakang. Oke, Kalau oke, yang ke model belakang ini slop sampai sini ya. Ke belakang ini udah kayak apa? Custom. Ada yang minta seperti ini kan itu. Oke. Kalau dulu itu hanya separoh. Oke. Terus pemasarannya gimana Mbak dulu Mbak 2016 itu? 2016 Kayaknya karena- belum semua sosial media belum ada juga ya. belum. Itu suami Mm-mm. ke pasar Klewer Oh, kayak konvensional door to door di. ya. Setiap toko ya khusus toko rias manten ya yang kita datengin itu Oke. ditawarkan. Emang terus saya akui harganya di atas
Pasaran? pengrajin, pengrajin Solo ya, gitu. karena kita kan dari awal komitmen kita keluarkan produk kita sendiri dengan kualitas yang bagus. Kualitasnya yang berbeda juga pada umumnya gitu. Berarti untuk marketing awalnya door to door. Yap. Suami yang ke pasar Klewer, Iya. nawarin ke penjualnya Iya. seperti itu setiap hari. Dari pasar Klewer ke pasar mana lagi? Apa cuma di Klewer aja waktu itu? Pasar Klewer, terus kebetulan bapak mertua kewalahan orderan, dilimpahkan ke kami sebagian, alhamdulillah. Oh. Dari situ juga ia jalan. Terus saya awalnya itu dulu deh Mas. Dalam beberapa tahun itu, Masih 1 tahun kayaknya, masih 1 fokus tahun. di pasar ya, konvensional Iya, ya. Oke, 2016 berarti setelah itu 2017 masih itu dengan masih metode yang sama. Terus ganti metode itu tahun berapa, Mbak? Kayaknya ganti metode itu saya main IG itu 2017 akhir deh, November apa Desember ya itu. Sudah mulai IG? Iya, sudah mulai IG dan IG, Facebook, terus terus ke grup-grup Google, gitu ya? Iya. Grup-grup apa namanya? Pecinta Grup-grup sepatu, WhatsApp terus juga. Google Bisnis ya itu. Sudah keren berarti. Berarti yang mikir sampai segitunya itu ada tim khusus apa dengan sendiri? Kayaknya merangkap itu semua ya? Saya rangkap semua. Produksinya suami. Oke. Kalau jenis produknya itu kan tadi bilangnya custom ya? Iya. Customnya tapi itu semacam kita kayak menghubungi apa nyebutnya vendor apa ya? Kalau yang pengrias ya? Iya. Dia butuh model sepatu seperti apa? Baru dia pesen berapa piece atau ini bisa by personal? By personal. By personal. Rata-rata yang custom itu personal. Oh, oke. Jadi rata-rata mereka yang pingin sendalnya unik-unik. Ada. Ada yang unik. Ada. Seunik apa itu, Mbak? Kanan kiri beda warna. Desman nih. Itu saya pokoknya itu yang unik kanan kiri beda warna. Ada semua historinya di IG apa Facebook itu ada. Mereka minta pesan yang seperti Sampai itu. seperti itu. Ada. Terus Request bahan mungkin? bebas bahan. Bebas bahan juga. Terkadang mereka yang kirim bahan atau Pakai saya yang bahan ini. carikan bahan gitu. Oh, oke. Minimal ordernya berapa berarti? Saya nggak kalau untuk custom kita nggak meminimal. Satu piece dilayani? Satu nggak, jangan pieces, nanti dia cuma dapat kanan. Oh iya. Satu pasang. Satu pasang Ya. berarti. Satu pasang pun saya layani itu. Cocok ini, cocok banget ini masuk di produknya kita. Satu pasang kita layani, mau banyak juga. Kalau banyak ya tetap harga grosir ya. Tetap bahasa grosir, oke. Terus sudah kemana aja nih produknya dari Damen ini? Terakhir kemarin Kalimantan Selatan, Kandangan. Kalimantan juga buat seperti ini juga. Iya. Tapi dengan budayanya mereka atau orang Jawa juga? Sama dengan selop, cuman mereka minta ada aksesoris sedikit di sininya. Itu terus haknya juga tinggi 7 cm. Oke. Kalau ini kan 2 cm ya. Ini buat usia remaja bisa, orang tua bisa. Oh, oke. Kalau yang Kalimantan kemarin itu 7 cm sama 10 cm. Oke. Paling jauh berarti di Kalimantan itu ya. Sudah pernah ke luar negeri produknya? Alhamdulillah dulu pernah. Belanda sama Abu Dhabi jauhan mana? Belanda sama Abu Dhabi itu kemarin jauhan Belanda deh. Saya ke sana itu, Bu. Jauhan Belanda ya? Iya. Berapa jam itu? Dari Google Maps sih. Sampai ya paling jauh Belanda. Belanda ya? Yap. Oh, sudah sampai Belanda, guys. Oke. Berarti sudah kemana-mana ini produk ini. Sudah terkenal seluruh Indonesia sampai di Belanda loh ya. Produk Wonogiri nyampe Belanda. Produk Yap. Wonogiri loh, Mbak. Gimana Tapi- perasaannya, Mbak? Perasaannya ya nggak percaya dulu karena pesennya di Jakarta. Hah? Gak percaya? Nggak percaya, pesennya di Jakarta terus dibawa ke Belanda. Dengan mereka pesen itu pakai batik lawasan. Jadi ini insolnya itu mintanya batik lawasan. Itu. Oke, terus responnya gimana? Puas sekali kah? Pasti ya? Waktu pas ya puas. Cuman Karena- kan zamannya aku nggak bisa bahasa Inggris ya, kita pakai translate. Puas. Ya, Walaupun nanti- agak kekecilan katanya.
Mungkin size-nya Bu yang apa Iya, namanya? saya kan ngomongnya dulu yang kurang mungkin. kan nggak tahu kalau itu mau dibawa ke Belanda. Oke. Kalau dibawa ke Belanda kan otomatis kita size kaki kan ada beda-beda Beda, ya. Eropa beda. dan Indonesia aja udah Betul, beda 2 size. betul. Karena itu dia bilangnya waktu itu kesalahan mungkin ya Jakarta, dia pikirnya orang Indonesia, ternyata Orang Belanda. Londo kayak gitu. Saya pun juga Londo. ukuran saya orang Londo juga pakainya gitu. Atau percaya. Kalau ada yang mau nikah nih, mau nikah terus minta custom itu juga bisa. bisa. Sering banget dapat ordernya Sering gitu. banget, alhamdulillah kalau yang Oke, itu. Mbak Tiara. Nah, nanti bisa Minta yang selop semriwing juga bisa. selop semriwing. Gimana itu? Bahannya semriwing gitu. Tali-tali maksudnya. Kita nyebutnya selop semriwing, kalau enggak yang transparan itu loh Kak. Itu, maaf tadi lupa nggak tak bawa juga. Oke. Berarti banyak banget ya model yang dipingin gitu ya. Banyak banget yang katanya lihat biar jempolnya kelihatan. Ada. Oke. Tadi saya udah tanya-tanya terkait dengan dulunya gimana, terus pemasarannya gimana, sampai sudah kemana aja gitu. Kalau dalam satu membuat sepasang sepatu seperti ini butuh berapa lama prosesnya, Mbak? Kalau untuk yang sendal pesta yang pakai H, itu kalau untuk sehari minimal 3 pasang. Sehari 3 pasang karena 3 handmade pasang, ya. handmade. Oke. Kalau mau maksimal 4 pasang enggak tidur. Nggak tidur. Iya. 3 pasang itu sampai jam berapa? Sampai bisa jadi jam 8 malam. Jam 8 malam. Harusnya nggak usah tidur aja, Mbak. Iya, pernah itu. Dari pagi ke pagi pernah kita alami. Pernah juga ya. Pernah. Oke. Saya tak tebak-tebak ya. Prosesnya apa dulu ya? Nanti disalahkan kalau nggak salah nih. Ini kan ada beberapa nyebutnya Komponen ya? Oke, ngomongnya apa mau outsole insole ya kita kayak. Ini upper. Ini upper kan. Ini Ya. bahan sendiri. Pasti nanti ada proses cutting, ya, ada proses jahit, betul kan, Mbak? Iya. Terus ini namanya outsole. Outsole yang bawah. Oh, outsole yang bawah. Ya. Oh, yang ini juga bahan tersendiri kemudian di cutting juga. Iya, ini Terus lembaran. yang ini hak. Hak, ya. Oh, ngerti kan aku. Kewajiban ini. Terus habis itu semua dilem. Yap. Ada proses apa lagi selain itu, Mbak? Hmm, Jahit tadi cuma jahit yang di jahitnya upper cuma ya. upper aja. Oke, sisanya di Proses insole ya, penanaman besi baja di dalam insole. Oh, ada besinya. Ada orang misalkan diginiin aja, coba bisa nggak ditekuk begini? Kayak Bisa sih. yang depan, Oh, yang yang ini kan belakang. yang tengah, yang Oh, buat iya. tumpuan. Oh, pantas. Untuk tumpuan ya, ini di dalam sini ada besi baja. Berarti ini andalannya istri-istri itu ya. Oh iya, Pakainya ada saya jamin bajanya, 100 Man. kilo aman. Nah, mancing gue. Dolan meneh. Mulai Bisa kerja nih. dolan. Oke. Terus berarti kan dari 2016 sampai 2026 sudah 10 tahun berarti ya, Mbak ya? Iya. Sudah 10 tahun. Itu masa-masa tersulitnya atau yang paling yang paling down lah. Itu Paling di apa Masa- namanya? Di waktu apa? Masa COVID mungkin. Tapi COVID Covid aku malah down. nggak down banget ya, karena kita downnya berjamaah. Mm-mm. Nenek koncone. Iya. Nah, itu paskanya. Oh iya, karena ini kan korelasinya sama event-event berarti kan ya. Iya. Ketika event-event itu turun karena COVID, otomatis produksinya juga turun gitu ya. Bukan turun lagi, berhenti total. Kok sampai berhenti total? Sampai berhenti total, suami itu pernah di kandang. Suami pernah kerja di kandang kambing. Nah, tapi kita tidak menjaga gengsi karena anak-anak butuh Harus makan, Nah, harus sekolah. karena teman ini punya kambing ribuan ekor itu tadi. Dari situlah saya telepon. Butuh pegawai enggak Butuh gitu? pegawai enggak gitu. Kenapa? Terus, lah kenapa usahamu? Pasti kan gitu. Oh iya, karena dulu itu kalau COVID kan 2019 ya, tapi kita berdampaknya kan 2020 ya Kak ya. Itu pun kalau berdampak dengan saya itu pertengahan kalau nggak salah, antara April Mei saya dapat pesanan, habis belanja cut. Oh, Di cut situ. dari situ Ya dari situ terus ya sudah. sampai sekarang ya. Sampai sekarang kita mulai merangkak lagi. Oke. Mungkin
belajar jalan lah. Belajar jalan. Iya. Oke. Kalau yang paling menyenangkan tuh pasti berorientasi sama paling banyak dapat orderan ini. Pernah Kalau berapa ini? paling menyenangkan itu suara lakban. Krek. Krek. Nah, di packing itu ya. Iya. Sama suara Suara apa printer? kelunting. Kelunting. Iya. Oke. Gitu. Paling banyak dalam satu orderan itu sampai berapa piece? Pernah nggak dapat vendor besar gitu? Kalau khusus yang ini Hmm. itu paling banyak mungkin 20 pasang. Hmm. Tapi kalau untuk selop-selop apa? Selop-selop buat kayak sewaan gitu ya. Hmm. Itu sampai 10 kodi. 10 kodi berapa? Kodi apa? Satu kodi 20 pasang. 20 pasang. 10 kodi tadi berapa? Ya, 200 pasang. 200 pasang. Iya. Untuk disewa-sewakan gitu ya nanti dari Itu itu ya? agen yang Agennya. pesan. Hmm. Itu sebelum Covid ya. Kalau Ha-ha. sekarang setiap berapa minggu sekali, alhamdulillah ya tetap saya syukuri Mm-mm. paling 5 kodi. 5 kodi. Oke. Selain untuk yang HH ini, kalau H ini rata-rata sih 20 pasang gitu. Jarang yang nyampe ratusan, itu jarang. Betul. Tapi walaupun 20 pasang, kalau konsisten setiap seminggu apa 2 minggu sekali ya alhamdulillah ya. Yang penting kan kalau Seneng ya, konsisten kelunting itu ya. kan. Kelunting ya. Sama crack katanya. Itu yang menyenangkan. Krek. Terus Bu, Mbak, terkait dengan pemasaran yang sekarang nih, udah juga ikut konten-konten gitu nggak sih? Nah, kalau konten-konten itu aku cuman seliweran lagi mood wae. Sakmute ya. Oh, sakmute. Sakmute wae, kayak gitu. Tapi sebenarnya dari produk Damen ini, karena kan sekarang lagi tren nih semua di di live kan, ada di pakai keranjang kuning gitu-gitu. Berarti Damen ini belum mulai ke situ berarti ya? Dulu pernah sih. Saya punya toko di Shopee. Hmm. Sampai toko itu ditutup sama Shopee sendiri. Oke. Orang payu ternyata. Ternyata lebih payu IG sama ya itu Google Bisnisku. Google Mereka Bisnis, kan ya. rata-rata searchingnya di Google ya. Ha-ha. Nah itu langsung ke pembuat. Pembuatnya, oke. Nanti ini ada strategi lagi nih. Nah, kalau masuk di kita nih, mudah-mudahan cepet ya. Kita bisa masuk produk-produk di Wonogiri. Kita tuh punya sebanyak hampir 40.000 ya, 40.000 jaringan kita, jaringan penjualan kita yang siap menjualkan produk. Jadi nanti nggak usah capek-capek ngonten lah. Kita jualkan aja sama jaringan kita di Regar Market. Benarkah itu? Bisa. Bisa. Nanti kita kurasi dulu, kita main-main ke sana, nanti sistemnya gimana, terus ini ada custom juga menarik banget, kita bisa ke sana nanti. Kalau di aku itu sistemnya PO sih Kak. PO ya? Iya. Kita juga kalau- gitu. PO. PO DP dulu, Iyalah. jadi Belajar dari kejadian itu. kayak gitu. Kerais. Ya. Iya. Kalau oke. nggak DP piye Mas? ya nggak sedih. produksi berarti. Nanti Iya. udah dibuat terus nggak ada. Lah itu bikin nangis. Nah iya nggak dibayar. nangis kayak gitu, terus pesennya banyak kayak gitu ya. Oke, nanti bisa masuk nanti di list ya Mbak Tiara ya. Nanti kita datang ke Damen Sus. Damen Sus ya. Ke desa ya? Ke desa. Letaknya di mana sih? Di Gayam Pondok Ngadirojo. Wonogiri pernah ke sini? Pernah. Oh berarti kenal sama Mas John Underwear, Underground. Mas Underground. John ya. Iya, Mas John. Pernah. Sebelum Mas John juga ada dulu gara-gara viral apa ya itu? MMT bekas jadiin sendal selop. Oh, kenapa nggak naikin kayak gitu-gitu lagi Mbak? Buat marketingnya gitu, strategi marketingnya gitu. Aku ngelihat kualitasnya itu nanti takutnya yang pesan kecewa. Kenapa? Karena MMT itu gampang sekali rapuh karena itu bekas kan awalnya. Kalau MMT nah itu dia jadi gampang rapuh. Jadi apa ya kalau ininya tuh ya merepelnya. Oh ya. Mungkin bisa dimodif Mbak. Ini ide aja sih. Aku dulu sempat lihat di media sosial TikTok ya. Ada yang buat sepatu. Terus ini tadi apa namanya Mbak? Upper ya. Uppernya itu pakai gambar partai. Ada Itu juga. kemarin muka. Mukanya malah. Wes kedisian guys susulan gitu. Oh. Sampai di mukanya calegnya berarti. Iya.
Apa sih muka di sini lu buat apa? Wajahnya plek. Mbak, saya tolong bikinkan pas posisi wajah. Oke. Agen gitu-gitu berarti punya ya sistem marketing agen, reseller gitu. Ada. Pakai juga ya berarti. Pakai ya? juga itu. Berapa Bu sekarang? Kalau untuk apa agen harganya? Enggak, maksudnya udah berapa orang? Oh, udah berapa orang gitu? Kalau agen tetap itu ada mungkin sedikit Mas saya kalau agen tetap itu paling cuman di bawah 5 lah. Oh. Tapi kalau untuk reseller sama dropship, alhamdulillah. Oke, lu lumayan banyak. sampai 100.000? Enggak. Sampai 1.000? Cuman di bawah 100 aja. Di bawah 100 ya. Nanti kita kembangin lagi tuh. Pakai affiliate-nya saya aja nanti buat jualin ini. Gak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa ya, dapat baru fee ya masuk Kak ya. produk. Kita bisa bicarakan lah nanti Iya. berapa-berapanya gitu. Betul. Iya dong. Berarti mereka juga sama prinsipnya, mitra-mitra dari Damen itu seperti kayak Regar Spot, mereka juga tanpa modal Iya. dari user masuk ke mereka gitu kan intinya. Kalau saya nggak model gitu. Jadi karena belajar dulu pernah sakit tidak dibayar. Oh, oke. Nah, dari setiap reseller, agen reseller dropship, kalau pesan harus DP dulu 50%. Betul. Saya untuk jaga itu aja. Iya. Barang mau dikirim baru pelunasan kita kirim gitu. Iya sama Coba sih. itu. Sama ya? dengan kita juga. Ya, seperti berarti itu. sama ya. Oke. Next mau gimana itu Mbak? Produk Damen mau dikembangi seperti apa? Pinginnya dari Mbak Asnia nih. Produk Wonogiri, produk Kewang Deso, tapi kualitasnya luar biasa. Dibawa Kalau kemana sekarang sih kayaknya mau dibawa kemana-mana deh. Mau dibawa kemana-mana ya? Iya. Iya. Tapi untuk saat ini kita fokuskan dulu untuk kualitas yang kita jalani. Oke. Nanti kalau misalkan mau dibawa kemana-mana ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu salah satunya harus modal lebih besar kan? Iya. Tapi kan iya karena ada mesin juga ya untuk modal mesinnya itu ya. Iya. Tapi kalau modal produksi kan udah dari usernya itu ya. Iya, Pakai kalau DP modal dan produksi sebagainya. dari user. Tapi kalau untuk kita menaikkan level produksi yang lebih banyak lagi, ya harus ada mesin. Oke. Nanti kita buat jersey kan udah ada nih, ya toh. Pabrik sepatu custom terbesar juga di Wonogiri minimal di Wonogiri. Damensus kan nggak apa-apa, mimpi kan harus tinggi harus diketawain juga kan ya harus, gitu. kalau nggak diketawain ya nggak Bukan mimpi. jos, bukan mimpi Iya, oke. Berarti impiannya gitu menjadi ya, perusahaan besar. Dulu ya ini tak potong sedikit, maaf. Sebelum saya punya suami itu, saya itu seorang yang tomboy. Produk Tomboy lanang-lanang apa itu? sitik gitu. Main gaple kah? Bukan main gaple. Apa itu? Naik wit-witan. Naik wiwitan, penekan rambutan, Tukang renang, Ya ampun. tukang puadu. Nah, itu. Tapi dalam sisi, karena aku cewek, aku itu dulu mimpi, ya Allah, kayak aku kalau bisa pakai sendal yang bagus-bagus kayak artis itu, gitu. Itu ternyata itu terrealisasikannya itu sekarang. Sekarang ya. Berarti impian masa kecil itu Bisa. beneran terwujud ya. Benar. Jadi jangan pernah takut bermimpi ya, Mbak ya. Betul. Jadi kalau sekarang Damen mau dibawa kemana, Damen mau dibuat seperti apa, mimpinya harus tinggi. Harus tinggi. Jadi perusahaan itu malah perusahaan yang besar, banget, ya. malah bisa se-Indonesia, nggak apa-apa. Mimpi itu harus kayak Amin, gitu. harus seperti itu ya. Kalau bisa ya kita tembus pasar. Betul. Terus nanti kita juga saling bersinergi, apalagi kita pelaku bisnis di Wonogiri. Ya. Pelaku bisnis di Wonogiri itu harus bersatu biar apa? Biar ekonominya Wonogiri itu naik dengan cara kita sendiri, bukan hanya mendatangkan mungkin pabrik-pabrik dari luar masuk ke Wonogiri, tapi juga kita menciptakan pabrik-pabrik di Wonogiri dari orang-orang Wonogiri juga. Kalau bisa kita melokalkan Betul. produk lokal kita Wonogiri, sendiri. pabriknya dari Wonogiri, terus karyawannya dari Wonogiri, yang memasarkannya dari Wonogiri, yang platform pakai Indonesia Raya. yang pakai Indonesia Raya plus luar negeri harusnya. luar negeri. Kayak gitu. Oke, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin langsung di tempat produksinya. Kita mau lihat produksi boleh. dari Damen itu nanti seperti apa. Terus nanti
kita kurasi juga kiranya bisa masuk di tempat kita atau tidak. Harusnya sih bisa seperti ini. Oke, mungkin terakhir dari Mbak Asnia nih. Ya. Biasanya kita kalau bintang tamu itu ada pesan-pesan dari bintang tamu ke UMKM di Wonogiri nih. Misalnya banyak sekali nih, ada UMKM makanan, ada UMKM kerajinan, ada UMKM produk dan sebagainya. Itu ada nggak sih pesan dari Mbak Asnia untuk pelaku UMKM di Wonogiri? Kameranya yang mana ini? Yang gitu. Kalau pesan-pesan untuk teman-teman pelaku usaha atau UMKM Wonogiri itu satu sih Mas, konsisten sabar. Konsisten sabar. Yap, Oke, itu aja. Kuncinya itu aja. Terus jangan pernah menyerah. Oke, siap. Kita pernah sekali jatuh, bangun. Oke, Jatuh, coba lagi. bangun, coba Gagal, lagi. Coba lagi. Ya, coba terus aja sampai kita berdiri tegak. Oke, cocok sama tulisan yang di belakang itu, Mbak. Ndi? Gagal, coba lagi, kalah, bangkit lagi. Lah kok iso? Ya Aku bisa. nggak baca. Saya tidak baca. Ya ini namanya sudah kita gitu Pak. Gitu pokoknya saya terima kasih banyak sudah mau datang ke sini. Pokoknya nanti saya mampir-mampir sama teman-teman tak borong ke sana semua. Oke. Oke gitu. Kita cukupkan obrolan kita pada hari ini. Siap. Lanjut ke kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih semuanya.